Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini nggak pakai baju, kemperinget. Barusan membuat bedengan ini belakang. Timun lagi. Ini mau udah dikasih biji timun. Nanti lanjut sebelah sana. Masih banyak bedengan di satu demi satu bedeng karena tenaga sendirian. Waktunya dibagi-bagi hingga untuk merawat pekarangan ini paling 20 kali 20 meter aja empot-empotan. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, katanya seperti itu ya. Krisis pangan ya, berita sudah santer banget akan terjadi krisis pangan mungkin 2025, ini sekarang 2024 lah, masa setahun lagi krisis pangan tuh, ngeri sekali. Gimana tidak krisis pangan ya, coba kita hitung-hitung. Jumlah manusia setiap hari itu bertambah dengan adanya kelahiran baru yang otomatis membutuhkan pangan. Ironisnya, kebalikannya, jumlah lahan yang digunakan untuk membuat bahan pangan setiap hari berkurang. Gimana nggak mau krisis pangan kalau kayak gitu? Yang makan tambah, sumber makanannya berkurang. Kayaknya sih udah nggak bisa dihindari ya, memang perkembangan zaman seperti itu. Nah, paling tidak kita memperlambat ya, jangan sampai itu datang seperti itu. Kalau bisa biar nggak datang. Gimana caranya? Ya kalau menurut saya sih, ya setiap kita harus menanam, setiap orang harus menanam, setiap rumah tangga harus menanam. Paling tidak bisa mengurangi kebutuhan pangan. Jadi tidak semuanya beli. Ada sebagian makanan yang kita tanam sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak ikut membantu mempercepat terjadinya krisis pangan. Kita justru membantu memperlambat terjadinya krisis pangan kalau kita mau menanam. Ya paling tidak, kalau nggak punya sawah ya menanam ubi, singkong, jagung ya harus punya lahan luas. Kalau ubi kan nggak butuh lahan luas. Jagung sebenarnya nggak butuh lahan luas sih. Singkong juga lahan sempit pun bisa. Pisang itu makanan-makanan yang bisa mengenyangkan, karena manusia itu kan kepinginnya kenyang. Jadi krisis pangan itu karena manusia nggak kenyang. Ya, ini sekitar humor saja, guyon ini sambil duduk istirahat. Ingat terjadinya krisis pangan, jadi kepingin bikin video. Jadi seperti itu. Paling tidak kebutuhan dapur kita sebagian kita cukupi dengan menanam sendiri. Kelapa juga semakin sedikit. Ini barusan makan degan ya, timun. Kalau kita mau menanam, otomatis ada sebagian kebutuhan makanan kita cukupi sendiri. Jangan kalah dengan orang luar negeri. Orang luar negeri itu mereka malah sudah integrated farming atau pertanian terpadu atau permaculture. Jadi mereka itu menanam itu diintegrasikan dengan peternak, dengan segala kehidupan dia sehari-hari. Orang luar negeri loh yang sudah ibaratnya pemikiran maju, teknologi maju. Mereka sudah bekerja dengan dasi, mobil, sepatu, tapi mereka tetap masih mau berkebun, masih mau menanam, masih mau beternak. Ya mungkin mereka udah tahu lebih dulu akan terjadi krisis pangan. Atau ya karena di sana juga memang dalam 1 tahun itu dia punya waktu cuma setengah tahun untuk menanam, maka mereka itu seperti itu, sudah terlatih dari awal. Dalam waktu 12 bulan itu dia punya waktu untuk menghasilkan makanan itu cuma 6 bulan. 6 bulan lagi itu vakum, dan selama 6 bulan itu dia cuma makan saja, nggak bisa menghasilkan makanan dan dia makan saja. Jadi mereka sudah terlatih krisis pangan seperti itu, maka mereka sudah mempersiapkan diri. Tetapi Indonesia pada ayem-ayem ya, karena 12 bulan bisa menanam, ayem-ayem, banyak lahan, banyak sawah, masih bisa beli, terlena. Akhirnya ya nanti itu kaget kalau terjadi krisis pangan beneran datang, kaget kita karena belum terbiasa seperti itu. Kalau orang luar negeri yang 4 musim itu udah terbiasa, 6 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Indonesia ya kagetnya minta ampun. Maka melalui video ini saya mengajak
Ya, marilah menanam. Tanam apa saja yang biasanya kita butuhkan di dapur, di lingkungan kita. Walaupun lahan kita sempit, tanam, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ada tanah, sekarang udah banyak yang jual media tanam. Media tanam itu cukup beli sekali, maksudnya sekali itu udah nggak beli. Kalau udah punya nggak beli lagi. Itu bisa diperbarui lagi dengan limbah-limbah dapur kita. Masukkan ke media tanam, nanti media tanamnya akan bagus terus. Seperti itu. Jadi beli media tanam itu kalau yang di lahan sempit bisa sekali saja. Itu. Ya teman-teman, nah ini udah mendung-mendung. Alhamdulillah tadi malam hujan. Ini udah 2 minggu nggak hujan. Ini alhamdulillah hujan. Mudah-mudahan nanti nyusul hujan terus lagi supaya tidak kekeringan lahan kita. Ini juga udah kita bersihkan lagi, nanti sampai ke sana timun lagi. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol sama temen. Kalau bisa ini satu lahan nanamnya monokultur, jadi satu jenis dulu. G. Misalnya kita tanami jagung dulu semua gitu. Jadi nanti jagungnya kalau panen bisa dijual. Misalnya singkong semua gitu. Jadi panennya banyak bisa dijual gitu. Itu seperti itu katanya. Kalau kita kan ada cabai, ada timun, ada kangkung, ada apalagi singkong, ada pepaya. Jadi kalau kita panen cuma sedikit. Jadi kalau mau jual kan susah karena sedikit. Nggak apa-apa, yang jelas tujuan pertamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti kalau ada lebihnya ya bisa kita tukar ya. Jadi tidak dijual tapi ditukar. Kalau kita misalnya punya cabai ya, kita panen misalnya sekali panen sekilo misalnya ya, kita pakai sendiri 1 ons. Nah yang 9 ons itu bisa kita tukar tempe, kita tukar tahu, kita tukar ikan gitu. Sama timun juga seperti itu. Kita udah punya langganan tukang sayur keliling. Jadi tadi aja udah minta cabai lagi, katanya cabai sekarang udah 1 on 10.000 lagi udah katanya. Berarti 1 kilo 100.000. Wes sangar. Ini kita udah sebenarnya banyak sudah bisa dipetik ini, ditukar lauk. Tapi belum lah, nanti dulu kita mau beres-beres dulu. Ini kan udah bisa dipetik ini cabenya. Tuh kan udah banyak juga cabenya. Apalagi yang sebelah sana yang ketutup itu sebenarnya banyak sana. Dulu udah mulai kita bersihkan, kita tinggal lagi sudah kayak gitu lagi. Ya gak apa-apa lah, sedikit demi sedikit sambil nyari keringet. Ini satu bedengan, ini yang kosong nanti kita tambahkan ini. Ini kalau di sini udah ada yang tumbuh nanti kita tinggal pindah aja ke sana. Ini agak padat tebar ini sengaja. Ya demikian sedikit sekilas info tentang krisis pangan. Mudah-mudahan tidak terjadi, insya Allah, amin amin. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa menanamnya secara organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.